Sorotan terhadap Josepa Alexandra alias Ocha peserta lomba cerdas cermat 4 pilar MPR Kalimantan Barat kini ikut menyeret perhatian publik kepada ayahnya, Andre Kuncoro. Sosok Andre diketahui bukan orang sembarangan karena memiliki pengalaman panjang di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga pemerintahan. Keberanian Ocha memprotes juri setelah jawabannya dianggap salah membuat publik penasaran dengan latar belakang keluarganya. Apalagi jawaban serupa dari peserta lain justru dinilai benar sehingga memicu polemik besar di media sosial. Andre Kuncoro kemudian menyampaikan dukungannya terhadap keberanian putrinya dalam menyuarakan keadilan dan sportivitas selama perlombaan berlangsung. Ia juga mengungkap Ocha dikenal sangat tekun belajar hingga sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop. Selain aktif belajar, Ocha ternyata rutin membantu kegiatan edukasi anak-anak di Pontianak. Di tengah polemik penilaian juri yang terus disorot publik, banyak masyarakat akhirnya semakin bersimpati kepada Ocha karena dianggap berani mempertahankan kebenaran meski berada dalam tekanan besar saat kompetisi berlangsung di depan umum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pasti udah banyak kan yang menghujat juri sama MC acara lomba ini kan. Gue tambahin, gue hujat gitu. Pak ya, buat pada dewan juri, gue juga pernah jadi juri lomba masak di Astra Palembang dan juga juri lomba model di Batam. Gue pernah ya. Tapi gue belum pernah lomba cerdas cermat begini, juri lomba cerdas cermat. Maksud gue kalau pilih juri itu yang kompeten dan juga yang menguasai gitu loh. Jadi nggak perlu ngelihat kunci jawaban. Jadi memang menguasai materi gitu loh. Mau jawabannya muter-muter juga kalau intinya benar ya benar. Ya. Jadi harusnya menguasai topik ini gitu, tema apa? Tema cerdas cermatnya apa? Kalau masalah 4 pilar ya itu yang dikuasai sama juri itu. Jadi dia nggak perlu lihat kunci jawaban, dia cukup dengar jawaban itu, fokus gitu ke yang pesertanya. Nah kalau bapak ini kayaknya masih lihat kunci jawaban, makanya nyari juri itu yang ngerti gitu loh, yang paham gitu loh daripada soalnya itu gitu loh. Kayak Pak Gus Dur yang menguasai semua itu, terus lagi Pak Habibie, Pak siapa lagi yang Pak Andi Malarangeng, itu ngerti dia kalau urusan beginian. Nah yang kayak begini-begini nih, apalagi Mbak juri yang satu itu ngomong artikulasi, Mbak nggak ada hubungannya. Lomba cerdas cermat sama artikulasi, kau pikir lomba nyanyi? Iya. Yang penting jurinya denger. Halo. Harus fair Pak jadi juri Pak. Kalau buat MC-nya ini lebih cocok MC ini deh, MC ulang tahun ya, MC ulang tahun di McD cocok Mbak. Jangan MC cerdas cermat karena ini kan ada hadiahnya gitu, ada medali yang diperebutkan. Mending pensiun deh jadi juri jadi MC beginian. Mending jadi MC itu deh ulang tahun di McD ya. Buat para peserta yang merasa dicurangin sabar ya. Ini kalian nggak beruntung aja dapat juri yang nggak kompeten, oke? Polemik lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI di Kalimantan Barat semakin memanas dan semakin banyak diperbincangkan sama orang-orang. Karena seperti kita tahu semua dari video-video yang beredar, dari respon juri bahkan respon MC pun akhirnya membuat masyarakat berpikir apakah lomba cerdas cermat ini beneran nyata real adanya atau memang ada berat sisi. Jadi siswi SMAN 1 Pontianak itu jelas-jelas menjawab jawaban yang benar. Tetapi sama dewan juri malah diberikan -5 nilainya. Nah bisa kita dengar ya kalau ada jawaban dari grup sebelah yang 100% jawabannya pun sama, tetapi sama dewan juri malah diberikan nilai 10 alias benar jawabannya. Untungnya, ini untung banget si siswi SMAN 1 Pontianak ini memberikan respon atau memberikan instruksi bahwasanya jawaban kita sudah 100% sama dengan jawaban sebelah. Kenapa kami atau saya disalahkan? Nah, yang paling disayangkan adalah pihak MC-nya. Karena dari sisi MC itu kan
sebagai penopang atau pengatur jalannya acara. Seharusnya kalau memang MC tidak mendengarkan juga jawaban dari siswa SMA N1 Pontianak ini, MC berhak loh mengeluarkan pendapatnya, akan dikembalikan kepada pihak panitia. Bagaimana kalau kita cek terlebih dahulu nih jawaban adik sebelumnya, apakah benar-benar sama atau beda. Tetapi respon MC malah sebenarnya kan MC-nya tuh tahu responnya. Nanti bisa dilihat lagi ya tayangan ulangnya setelah acara selesai. Gak perlu acara selesai mbak, itu bisa langsung dilihat saja dan tanyakan kepada pihak panitia. Mengulur waktu kak, ya nggak apa-apa, karena memang itu adalah situasi genting alias situasi yang kita tidak tahu nih jawaban benarnya atau salahnya ini bagian mana. Dan sangat disayangkan kembali bahwa salah satu juri yang lainnya pun responnya juga memberikan dukungan bahwasanya juri ini sudah benar memberikan -5 terhadap kelompok SMA N1 Pontianak ini. Ya, seperti video yang beredar bahwasanya salah satu jurinya pun juga malah mengkaitkan artikulasi dari siswa SMA N1 Pontianak ini yang kurang jelas. Dan untungnya acara tersebut banyak banget ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi viral. Akhirnya dari pihak MPR pun memberikan ibaratnya tindakan tegas terhadap dewan juri sekaligus MC-nya. Ini menjadi sebuah perhatian khusus ya untuk beberapa mungkin orang-orang yang ingin membuat event cerdas cermat seperti hal-hal ini. Kenetralan tetap dijunjung nomor 1 setiap ada acara kompetisi seperti ini. Dan tetap sebelum acara lebih baik cek THT dulu. Mukanya sangat tenang kan? Mukanya sangat meyakinkan. Itu loh Zieng, dewan juri yang ngasih -5 di acara cerdas cermat yang viral itu. Izin ya Pak ketawa. Iya sih, bapaknya emang meyakinkan Zieng pada saat dia memberikan poin -5 kepada peserta C2. Tapi perhatiin deh, peserta C2 pada saat jawab pertanyaan. Secara struktur kalimat udah bener ya Zieng. Yang namanya peserta lomba, apalagi cerdas cermat ya kan, pasti kan agak sedikit grogi, itu biasa ya, namanya juga kuis ya kan. Tapi izin cantik, emang kamu kan agak sedikit R-nya tuh nggak jelas, tapi sedikit banget itu mah, jauh dari Charil mah jauh ya. Cuman memang pada saat menjawab pertanyaan itu, gesturnya mata itu ke atas, jadi kayak mikir jawabannya naon gitu ya kan. Paham sih, namanya juga kan lagi mencari jawaban kan, lagi menata kalimat biar jawabannya betul gitu kan. Terus dewan juri tanpa berpikir lama gitu ya langsung bilang ya -5. Sekarang kita lihat ya jawaban dari peserta B4. Nah kalau peserta B4 ini perhatiin deh, pertama dia itu menjelaskan jawabannya tuh lugas ya, udah lugas, ada jedanya, jadi nggak terburu-buru gitu ya. Udah gitu gesturnya mantep ya kan, ngeliatin dewan juri, ngeliatin penonton, ngeliatin MC, sampai ribet gue ngomongnya. Jadi tuh kayak lebih tertata dan santai gitu ya. Kalimat yang dia utarakan tuh jelas gitu sih. Direspon sama juri yang sama nih yang laki-laki, katanya ya inti jawabannya sudah benar, dapat poin plus 10 dengan sangat meyakinkan. Yang gak nyampe 10 detik dia pikirkan dulu gitu. Jadi C2 dengan sangat berani dia bilang, Pak jawaban saya sama Pak, sama peserta yang tadi Pak. Terus MC SOP dong ya kan, sebagai MC-nya acara cerdas cermat, masa dia tidak menjembatani kepada dewan juri. Dia mempersilahkan dewan juri bagaimana menanggapinya gitu kan ya. Setelah dewan juri menjelaskan gitu kan ya, kan si anak ini berusaha untuk menyanggah dong. Nah MC-nya itu SOP banget, aku paham deh kalau jadi seorang MC itu kan harus bisa menengahi ya semuanya, apalagi ini acara cerdas cermat lah gitu ya, bisa dikatakan kuis. Berarti kan ada penonton, ada peserta, ada dewan juri. Nah pada saat anak mau menyanggah, si MC bilang, baik anak-anak tolong diterima keputusan dewan juri, kurang lebih kayak gitu ya kalau salah. Terus MC-nya bilang bahwa dewan juri ini berkompeten dan udah pasti teliti. Pada faktanya nggak teliti kan, kompetennya aku nggak tahu nih karena aku background si jurinya itu seperti apa nggak tahu lebih jauh gitu. Terus si MC merespon, ini hanya perasaan adik-adik saja. Yang makanya si MC perempuan cantik ini juga izin ya mbak ya, malah kena hujat juga. Sependek pengalaman tante pada saat jadi MC itu memang harus membuat suasana tuh menjadi gimana ya, biar bukan seru ya. Kan ini lagi panas nih ya kan, di antara juri dan peserta yang mungkin merasa tidak puas dengan hasil si poin yang dia dapatkan. Makanya si MC itu berimprovisasi gitu kan, milih kata-kata yang hanya perasaan iya, ada salahnya juga sih kenapa diksinya pilih yang itu. Jadinya fatal pada saat berimprov, niatnya baik, ternyata hanya menyenangkan si juri yang mungkin menurut si MC tuh kayaknya jurinya meyakinkan nih ya kan, dan katanya kan berkompeten. Berarti kan emang si MC itu sudah terinfluence bahwa oh iya
kan juri ini kompeten ya, nggak mungkin dia salah dan pasti dia teliti. Makanya dia berani ngomong bahwa hanya perasaan adik-adik saja. Izin, ini mah kata aku mah ya, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salah MC, soalnya harusnya ada yang lebih di blame, yaitu si tim produksinya. Sependek pengalaman atau jadi MC, kalau kita nggak punya tim di belakang yang berkorporasi dengan kita dengan baik, itu MC itu akan jelek gimana pun kondisinya. Misal, kalau seandainya mungkin SOP-nya pada saat yang jadi lagi bengong gitu kan, banyak pikiran, belum banyak cicilan gitu kan ya mungkin walaupun kompeten, namanya lagi skip gitu melamun kan butuh ada double checker kan, atau tim lah atau orang yang bisa bantu si MC dengan pakai apa sih earpiece lah gitu dibisikin, Mbak MC coba sebentar ya Mbak MC, bilang aja dicek dulu tunggu 2 menit kan, bisa kayak gitu ya. Nah kayaknya SOP-nya nggak jelas nih pada saat si dewan juri nggak fokus. Ada nggak sih tim checker di belakang layar yang juga ngecek jawaban si setiap peserta ini gitu. Makanya ini yang menjadi fatal. Untuk kedepannya bisa nih tim produksi lebih niat lagi untuk bikin SOP yang jelas biar MC nggak kelihatan BODOH gitu ya. Walaupun menurut aku sih dia improve udah bagus, cuman nggak tepat aja sih pemilihan katanya. Pokoknya mah jangan sampai yang salah siapa, yang ditumbalin siapa. Fokus.